Azrul Riza Zahra. Nah, kali ini saya akan menjelaskan codingan yang pertama, yaitu di sini ada import tanda digunakan untuk membaca file CSV dari dataset. Lalu ada import NumPy. NumPy itu untuk melakukan pengoperasian numerik dan komputasi array. Nah, lalu ada Matplotlib itu memvisualisasikan data COVID yang dibaca. Lalu ada Seaborn, yaitu membantu Matplotlib agar lebih maksimal. Nah, selanjutnya itu ada codingan import linear, itu merupakan modul yang kami gunakan pada saat ini. Lalu ada polynomial feature, itu juga merupakan modul yang digunakan pada saat ini. Nah, untuk yang kedua itu ada df sama dengan pdread underscore csv. Nah, ini untuk memanggil file CSV yang sudah disediakan yang berupa file CSV tersebut. Lalu di sini ada df underscore ilog ilog 39. Jadi ini menampilkan jumlah kasus dari indeks nomor 39. Nah, lalu ada df reset underscore index. Nah, gunanya ini untuk mereset indeks data frame agar dimulai dari 0. DFD itu merupakan pembuatan kolom baru dengan nama days untuk membuat array bilangan bulat. Ini selanjutnya ada df sama dengan df date, day, dan case. Nah, ini menampilkan kolom date, day, dan case. Hanya kolom date, day, dan case. Nah, untuk selanjutnya ini def untuk menampilkan kolom. Nah, contohnya seperti ini. Setelah saya run, hasilnya urut dari angka 0 hingga ke 40. Dan itu yang ditampilkan di sini ada date, day, dan case. Sesuai dari permintaan dari codingan yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya codingan yang ketiga. plt.plot dfd dan case marker 0. Nah, ini untuk membuat sebuah plot garis menggunakan data dari data frame. Nah, plt show ini untuk menampilkan diagram garisnya tersebut. Nah, di sini ada 500 sampai 3500 itu kasusnya, sedangkan yang menyamping ini itu merupakan harinya. Jadi hari 0 sampai hari 40 sesuai dari sini 3512. Di sini hanya mentok menjadi 3500. Baik, perkenalkan, nama saya Sandi Sofian. Pada hari ini saya akan menjelaskan kode pada bagian pembuatan model polinomial atau build model polinomial. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada kode baris pertama itu terdapat kode x sama dengan np.array, di mana kode ini adalah untuk menginisialisasikan data dari file CSV yang telah kami inputkan dari awal. Nah, di sini itu terdapat day, di mana pada kode ini itu merujuk pada file CSV dengan tabel day. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, day ini itu terdapat day 0 ya, dari 0 sampai ke 40. Nah, ini menginisialisasikan dengan merujuk data ke sana kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah menginisialisasikan data ya berupa x ya, selanjutnya itu menambahkan kode untuk menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk membuat model polinomial, dimana yang pertama itu kami menggunakan di sini menggunakan polinomial with 5 degree. Nah, di dalam kode ini itu x yang telah kita dapatkan, yang telah diinisialisasikan tadi, itu dipangkatkan. Jadi di dalam kode ini itu terdapat x pangkat 0 atau derajat 1, x pangkat 1 atau derajat 2, sampai x pangkat 5 atau derajat 5, dan juga bisa disebut sebagai 5 degree kayak gitu. Nah, setelah ditentukan fiturnya yang pertama yakni 5 degree,
menggunakan 5 degree. Selanjutnya itu mengubah variabel X ini itu ke dalam sebuah min 1,1 atau ke dalam sebuah bentuk matriks. Di sini itu adalah matriks berupa matriks kolom ya, ini matriks ke bawah, lalu telah dihitunglah ke dalam sebuah matriks atau telah diubah ke dalam sebuah matriks. Nah, selanjutnya itu adalah membuat model linear regression. Nah, di sini itu kami menginisialisasikan model yang akan kita gunakan, yakni linear regression. Nah, selanjutnya itu kami setelah menginisialisasikan model, kami melatih model tersebut dengan menggunakan kode model bit ya. Nah, di sini itu di data latih ini atau kode latih ini menghasilkan sebuah case spread atau prediksi. Jadi berdasarkan pada data yang telah kita inputkan, data CSP tadi itu akan menghasilkan sebuah data prediksi yang dihitung oleh model yang kita inisialisasikan di sini. Nah, output dari case spread yang telah dihitung oleh model yang telah diinisialisasikan itu seperti ini. Nah, ini adalah angka-angka atau data-data prediksi ya. Prediksi dari berdasarkan data aktual yang telah diinputkan di awal tadi. Nah, selanjutnya itu ada codingan R2 sama dengan R2/score, dimana di sini kode ini itu berfungsi untuk menghitung R-square atau untuk memberikan seberapa baik sih model yang telah kita inisialisasikan di sini dalam mengolah data dari file CSV yang telah diinputkan kayak gitu. Nah, setelah itu ada kode RMSE, di mana di sini adalah kode untuk menghitung mean square error. Jadi dalam polinomial itu dibutuhkan R-square. Memang dari sananya dibutuhkan data R-square dengan mean square error kayak gitu. Nah, di dalam mean square error ini itu nanti dapat didapatkan hasil dari perbandingan antara data aktual dengan data prediksi yang telah dihitung oleh model yang telah dibuat. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini menghasilkan pada sel yang di sini itu menghasilkan sebuah output ini kayak gitu. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan R2 sama dengan R2/score, di mana akurasi ya, tingkat akurasi atau efisiensi dari model yang telah kita buat itu mencapai 0,99 atau 99%. Nah, hasil ini adalah berupa bisa dikatakan sangat baik ya, dalam sangat baik gitu model yang telah kita buat untuk mengolah data CSV yang telah diinputkan gitu, yakni sebesar 99%. Nah, di sini juga ada 22,446. Nah, ini adalah hasil dari mean square error ini gitu. Jadi modelnya itu dapat menghitung mean square error, di mana mean square error ini adalah perhitungan antara perbandingan antara data aktual dari file CSV yang diinputkan dengan data prediksi yang hasil yang dihitung, yang telah dihitung oleh model yang telah kita inisialisasikan gitu. Jadi ada antara data aktual dengan data prediksi itu terdapat sebuah perbandingan gitu. Nah, perbandingannya itu menghasilkan hasilnya adalah 22,446. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode ini, yaitu fungsi kode ini adalah untuk membuat plot scatter dari data kasus yang diamati.
Sumbu X menggunakan nilai D pada data frame DF, sumbu Y menggunakan nilai case, dan setiap titik akan ditandai dengan marker O atau lingkaran. Yang kedua itu membuat plot garis untuk prediksi kasus. Plot ini akan menggunakan warna kuning dan akan berupa garis solid. Dan pada baris akhir ini untuk menampilkan plot yang dibuat. Selanjutnya, prediksi sampai akhir bulan April 2020. Pada baris pertama ialah kode untuk menentukan rentang tanggal dengan periode 23 hari. Untuk baris kedua, ini membuat rentang angka dimulai dari 38, lalu angka tersebut ditambahkan dengan jumlah periode pada baris sebelumnya. Baris selanjutnya, mentransformasi rentang day rate menggunakan fitur polinomial dan memprediksi jumlah kasus berdasarkan nilai hari yang telah diubah menggunakan model regresi polinomial, dan untuk output akhirnya akan dibulatkan ke bilangan bulat terdekat dengan menggunakan fungsi round. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yas Elias Penca Putra atau Elias Penca. Oke, selanjutnya kita akan membuat data baru dengan nama prediksi. Nah, di dalam data tersebut ada 3 kolom, yaitu date rate atau date prediction yang berisikan tahun, tanggal, dan bulan, day rate atau day prediction yang berisikan hari keberapa dari kasus. Selanjutnya ada case rate atau case prediction yang menampilkan jumlah kasus pada tanggal tersebut. Nah, kita juga akan menampilkan data realnya, yaitu prediksi data real sebanyak 3 baris pertama yang disimpan dalam indeks 012. Selanjutnya kita tuliskan nilai real tersebut 2956, 3293, 3512. Nah, 3 nilai ini dari mana? 3 nilai ini diambil dari data Excel-nya, yaitu tanggal terakhir, 3 tanggal terakhir, 8, 9, dan 10. Oke, ditampilkan. Nah, data barunya sudah berhasil dibuat. Jadi pada tanggal 8 April 2020, hari ke-38, diprediksi akan terjadi kasus sebanyak 2.972. Sedangkan dalam data realnya, kasus pada tanggal 8 April 2020 terjadi sebanyak 2.956. Nah, dikarenakan pada datanya itu hanya sampai tanggal 10, maka data selanjutnya itu ditampilkan dalam bentuk non-numeric number. Ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan dalam bentuk diagram baris data prediksinya. Jadi ini sebentar dihilangkan dulu. Nah, kita akan ngeset diagramnya sebesar 16,8. Lalu untuk scatternya ini kita akan menggunakan diagram scatter atau diagram bulat untuk data aktualnya, menampilkan data aktual. Sedangkan untuk data prediksinya kita akan menggunakan plot atau diagram baris. Data prediksi seperti ini. Lalu kita kasih judul. Kita beri judul plt.title prediksi kasus COVID-19 di Indonesia sampai dengan 30 April 2020. Lalu kita akan memberi label pada sumbu X, hari, dan sumbu Y, total kasus. Selanjutnya, jika kita ingin menyimpan diagramnya, itu menggunakan perintah plt.savefig, nama filenya dan format filenya. Di sini nama filenya adalah COVID-19 dan formatnya PNG. Lalu kita tampilkan. Nah, ini judulnya prediksi kasus COVID-19. Sumbu Y-nya total kasus sudah benar.
dan sumbu X-nya hari. Jadi yang diagram scatter itu merupakan data aktual atau data asli, dan yang data prediksi itu ditampilkan dalam diagram garis seperti ini. Di sini juga terdapat kesimpulan. Oh ya, untuk file yang disimpan tadi bisa dilihat di sini. Nah, juga bisa di-download. Sekian dari saya, terima kasih.